Langit menggantungkan awan kelabu pekat yang menandakan hujan tak akan reda dalam waktu dekat. Hendy dan Vian memacu motor melewati jalanan perbukitan yang licin, ditemani derai hujan yang semakin deras. Deru mesin motor mereka nyaris tenggelam oleh suara tetesan hujan yang menghantam helm dan jaket tipis mereka. "Hendy, cari tempat berteduh dulu. Kalau begini terus, kita bisa basah kuyup sampai tulang," seru Vian, mencoba mengalahkan suara gemuruh hujan dari balik helmnya. Hendy menoleh ke belakang sebentar, matanya menyipit menembus tirai hujan. "Sebentar, aku cari tempat," sahutnya sambil memacu motor perlahan, berusaha tetap stabil di atas jalan yang mulai dipenuhi genangan. Tak jauh di depan, Hendy melihat sebuah gardu pos ronda kecil di tepi jalan. Gardu itu berdiri miring, atap sengnya berkarat dengan beberapa lubang yang memungkinkan air menetes ke dalam. Di sebelahnya, sebuah papan kayu kecil bertuliskan, "Pemakaman Umum Desa Jati Lestari," terlihat samar di bawah guyuran hujan. "Vi, itu, kita berhenti di situ," ujar Hendy sambil menunjuk ke arah gardu. Motor mereka berbelok pelan, lalu berhenti tepat di bawah atap seng yang berlubang. Air tetap menetes di beberapa sudut, tetapi setidaknya mereka tidak lagi diguyur langsung oleh hujan. Hendy mematikan mesin motor, sementara Vian buru-buru melepas helm dan menyibakkan rambutnya yang basah. "Huf, akhirnya. Tapi kok tempat ini?" Vian menggantungkan kalimatnya, matanya menatap ke arah deretan nisan di sebelah gardu. Ilalang tinggi yang basah melambai perlahan ditiup angin, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. "Kok tempat ini agak serem ya?" gumam Vian sambil melangkah mundur sedikit, menjauhi sisi gardu yang menghadap langsung ke kuburan. Hendy tersenyum tipis. "Ah, kamu ini penakut sekali. Ini cuma kuburan biasa, Vi. Tidak ada yang aneh." Vian mendengus, tetapi tidak membalas. Ia menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya yang mulai dingin, berusaha mengusir rasa tak nyaman. Suasana di sekitar mereka benar-benar sepi. Tidak ada kendaraan lain yang lewat, hanya suara hujan deras dan sesekali gemuruh petir yang menyelingi keheningan. Jam di ponsel Vian menunjukkan pukul 17.30. Langit semakin gelap, dan hujan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan reda. "Bagaimana, Vi? Mau nunggu terus?" tanya Hendy sambil menggigil. Jaket tipis yang ia kenakan sudah tak mampu melindunginya dari dingin. Vian menghela napas panjang. "Kalau begini terus, kita bisa sampai malam di sini." "Ya sudah, kita nekat saja. Tapi sepatuku bagus, Hen. Aku tidak mau rusak karena kehujanan." Hendy mengangguk setuju. "Oke, kita masukkan ke jok motor saja. Biar aman." Keduanya segera melepas sepatu mereka, menyimpannya di jok motor yang sudah penuh dengan barang-barang kecil lainnya. Namun, satu masalah baru muncul. Mereka tidak membawa sandal sebagai pengganti. "Mau jalan nyeker begini? Jalanan licin, Hen?" kata Vian dengan nada ragu, melirik ke arah genangan air di sekitar motor mereka. Hendy mengangkat bahu, mencoba terlihat santai. "Mau bagaimana lagi? Tidak apa-apa. Kita cuma harus tahan dingin sedikit." Saat hendak menaiki motor, pandangan Hendy tertuju pada sesuatu di pojok tangga gardu. Sepasang sandal butut terlihat tergeletak di sana, basah terkena percikan hujan. Sandal itu berwarna coklat tua, dengan tali yang sudah hampir putus. Lihat itu. Ada sandal," ujar Hendy sambil menunjuk. Vian memandang sandal itu dengan tatapan tidak nyaman. "Hendy, jangan ambil sandal itu. Kita tidak tahu milik siapa. Apalagi tempat ini aneh. Hen, itu kan dekat kuburan." Hendy tertawa kecil, meski suara tawanya terdengar sedikit gemetar. "Ah, kamu lebay, Vi. Ini cuma sandal jelek yang tidak ada yang pakai. Daripada aku nyeker, mending aku pakai ini." Vian ingin protes, tetapi ia tahu Hendy tidak akan mendengarkannya. Dengan santai, Hendy mengambil sandal itu dan mengenakannya. Sandal itu terasa aneh di kakinya, seolah-olah terlalu dingin meskipun tidak berbeda jauh dari air hujan yang membasahi kulitnya. "Sudah, ayo kita jalan," ujar Hendy sambil menyalakan motor. Ia duduk di depan,
sementara Vian dengan berat hati naik ke belakang tanpa alas kaki. Motor mereka melaju perlahan, meninggalkan gardu ronda yang mulai gelap tertutup bayang-bayang senja. Vian sesekali menoleh ke belakang, merasa tidak nyaman dengan cara Hendy mengambil sandal itu. "Hendy, sandal itu, aku merasa tidak enak." "Kamu yakin tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Hendy hanya tertawa kecil. "Kamu ini aneh-aneh saja." "Sudahlah, Vi, tidak ada apa-apa. Kita fokus pulang saja." Namun, jauh di belakang mereka, gardu ronda itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Di pojok tempat sandal itu tadi tergeletak, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri memandang ke arah mereka, meski hujan deras terus menutupi pandangan. Setelah menempuh perjalanan pulang yang dingin dan melelahkan, Hendy akhirnya sampai di rumah. Ia memarkir motor di depan garasi dengan napas berat, sambil menepuk pundak Vian. "Akhirnya sampai juga. Kalau lama-lama di jalan, bisa-bisa kita beku," ujar Hendy sambil tertawa kecil, meskipun tubuhnya menggigil. "Iya, tapi aku masih kepikiran soal sandal itu." "Hen?" jawab Vian pelan, memandang sandal butut yang masih terpasang di kaki Hendy. Hendy hanya mengangkat bahu, mengabaikan rasa khawatir temannya. "Sudahlah, Vi, itu cuma sandal. Kamu jangan terlalu lebay. Aku masuk dulu, ya. Hati-hati di jalan pulang." Vian mengangguk, meski raut wajahnya tetap cemas. Setelah mengucapkan salam perpisahan, ia pergi, meninggalkan Hendy yang segera masuk ke dalam rumah. Di dalam, Hendy disambut oleh kehangatan rumahnya. Aroma masakan ibunya tercium dari dapur, membuat perutnya yang kosong kembali berbunyi. Ia meletakkan sandal butut itu di teras, tepat di samping pintu depan, sebelum masuk ke kamar untuk membersihkan diri. "Hen, mandi dulu sana. Kamu pasti basah kuyup. Jangan langsung makan," seru ibunya dari dapur. "Iya, Bu. Sebentar," jawab Hendy sambil berjalan ke kamar mandi. Air hangat dari pancuran membantu mengusir rasa dingin di tubuhnya. Tetapi pikiran Hendy sesekali melayang ke sandal butut yang tadi ia ambil. Sekilas terlintas kembali kata-kata Vian yang memintanya untuk tidak mengambil sandal itu. "Ah, itu cuma perasaan Vian saja," gumam Hendy, mencoba mengabaikan rasa tak nyaman yang tiba-tiba muncul. Selesai mandi, Hendy bergabung dengan keluarganya di meja makan. Mereka makan bersama sambil bercengkerama tentang kegiatan hari itu. Namun, Hendy merasa tidak bisa sepenuhnya menikmati suasana. Ada sesuatu yang terasa janggal, meski ia tidak tahu apa itu. Setelah makan, Hendy masuk ke kamar. Rasa lelah menyerang tubuhnya, membuatnya segera merebahkan diri di tempat tidur tanpa banyak berpikir. Namun, baru beberapa menit berbaring, ia merasa suasana di kamarnya berbeda dari biasanya. Angin dingin tiba-tiba berhembus meskipun jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Tirai di sudut kamar berkibar pelan, seperti ada seseorang yang menyentuhnya. "Kenapa dingin sekali?" gumam Hendy sambil menarik selimut. Ia mencoba mengabaikan rasa aneh itu dan memejamkan mata. Namun, tepat saat ia hampir terlelap, suara pelan berbisik di telinganya. "Kembalikan sandal saya." Hendy tersentak. Matanya terbuka lebar, dan tubuhnya langsung duduk tegak di tempat tidur. Ia memandang sekeliling kamar, mencari sumber suara. Tidak ada apapun di sana, hanya bayangan benda-benda yang samar terlihat dalam remang lampu tidur. "Siapa itu?" tanya Hendy dengan suara gemetar, tetapi tidak ada jawaban. Ia menggelengkan kepala, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Mungkin cuma halusinasi karena terlalu capek," katanya pelan sambil kembali berbaring. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. "Kembalikan sandal saya." Hendy merasa tengkuknya meremang. Ia melirik ke sudut kamar, tempat tirai bergoyang perlahan meski tidak ada angin. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, meskipun suhu di kamarnya sudah cukup dingin. "Siapa di sana?" Hendy hampir berteriak, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, tetapi Hendy bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Perasaan itu begitu kuat hingga membuat dadanya sesak. Ia berusaha menutup mata,
berharap bisa tidur dan melupakan semua ini. Namun, setiap kali ia hampir terlelap, suara itu kembali mengganggunya. Berulang kali bisikan itu terdengar, dengan nada yang semakin mendesak dan menyeramkan. "Kembalikan sandal saya. Kembalikan sandal saya." Hendy mencoba menutupi telinganya dengan bantal, tetapi suara itu tidak kunjung hilang. Bahkan, seolah-olah suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Akhirnya, rasa lelah yang luar biasa membuat Hendy tertidur meski dengan perasaan was-was. Dalam tidurnya yang tidak nyenyak, ia bermimpi tentang seorang wanita berambut panjang yang basah kuyup berdiri di depan gardu ronda. Wanita itu menatapnya dengan mata merah menyala sambil menunjuk ke arah kakinya. "Itu sandal saya," katanya dalam mimpi Hendy. Hendy terbangun dengan napas terengah-engah. Jantungnya berdetak kencang, dan keringat membasahi tubuhnya meskipun kamar masih terasa dingin. Ia melirik jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Suasana kamar kembali sunyi, tetapi Hendy tahu malam itu bukanlah malam biasa. Ada sesuatu yang mengikuti dirinya sejak sandal itu ia ambil. Dan ini baru permulaan. Pagi itu, Hendy terbangun dengan kepala berat. Mimpi buruk semalam masih membekas di pikirannya. Bayangan wanita berambut panjang dengan tatapan merah menyala terus menghantui pikirannya. Namun, Hendy memilih untuk tidak membahasnya. Pasti cuma mimpi karena aku terlalu capek, gumamnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Ia turun dari tempat tidur dan berjalan ke dapur, mencium aroma kopi yang baru diseduh oleh Lina, istrinya. Lina sudah duduk di meja makan dengan segelas kopi di tangannya. "Pagi, Hen. Kok wajahmu pucat? Tidurmu tidak nyenyak, ya?" tanya Lina sambil memandangnya dengan khawatir. Hendy mengangguk kecil. "Iya, mungkin karena kehujanan kemarin. Badanku masih agak lemas. Kamu jangan lupa minum vitamin. Kalau perlu, istirahat saja hari ini," kata Lina dengan nada lembut. Hendy tersenyum tipis, mencoba menghilangkan rasa tidak enak di hatinya. Setelah menyeruput kopi yang sudah disiapkan, ia berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Di dalam kamar mandi, Hendy memutar keran wastafel, membasuh wajahnya dengan air dingin. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Dari sudut matanya, ia melihat aliran air di wastafel membawa sesuatu yang tidak biasa. Ia mendekat untuk memastikan. "Apa ini?" Hendy bergumam pelan. Dari keran, air membawa gumpalan rambut panjang dan hitam pekat. Rambut itu terus menggumpal, seperti tidak ada habisnya, dan memenuhi wastafel. Bau anyir samar tercium, membuat Hendy mundur selangkah dengan dahi berkerut. "Kok bisa ada rambut di sini? Dari mana asalnya?" bisiknya dengan rasa cemas yang mulai merayap. Namun, sebelum Hendy sempat mematikan keran, gumpalan rambut itu bergerak. Rambut yang awalnya mengalir pasif tiba-tiba menjulur, seperti ular hidup yang mencari mangsa. "Astaga!" Hendy tersentak dan mundur dengan tubuh gemetar. Rambut itu terus menjulur ke arahnya, memanjat wastafel dan menjuntai ke lantai. Hendy merasa tubuhnya kaku, sulit bergerak. Pandangannya terpaku pada rambut yang kini semakin mendekat. "Hen, kamu kenapa lama sekali di dalam?" Suara Lina terdengar dari luar, membuyarkan kepanikan Hendy sesaat. Dengan napas terengah-engah, ia memaksakan diri keluar dari kamar mandi dan menutup pintunya dengan cepat. Pintu itu ia kunci, seolah takut sesuatu akan menerobos keluar. Di luar, Lina memandangnya dengan tatapan bingung. "Kamu kenapa? Kok kelihatan seperti habis lari maraton?" Enggak apa-apa. Aku cuma merasa agak pusing. Tadi kelamaan berdiri di kamar mandi," jawab Hendy sambil mencoba tersenyum, meskipun wajahnya masih pucat. "Kalau pusing, istirahat saja dulu. Aku siapkan sarapan," ujar Lina sambil berlalu ke dapur. Hendy mengangguk, tapi pikirannya masih tertuju pada apa yang baru saja ia alami. "Itu tadi apa? Rambut? Kok bisa hidup? Jangan-jangan aku cuma halusinasi." Namun, saat ia mengintip ke arah kamar mandi dari sela pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin merinding.
Rambut-rambut itu kini menempel di dinding, menggantung seperti sarang laba-laba, bergerak pelan seolah menunggu. Hendy menelan ludah dan memejamkan mata sejenak. Aku harus tenang. Ini pasti cuma pengaruh capek, katanya pada dirinya sendiri, meski rasa takutnya semakin menjadi. Di meja makan, Lina memandang Hendy dengan raut cemas. Kamu benar-benar kelihatan tidak sehat. Hen, apa kamu sakit? Tidak, Lina. Aku baik-baik saja, jawab Hendy singkat. Ia tidak ingin membuat istrinya khawatir, meski pikirannya terus dihantui oleh bayangan rambut yang bergerak seperti makhluk hidup itu. Namun, Hendy tahu, ini bukan hal biasa. Ia mulai menyadari bahwa semua ini mungkin ada hubungannya dengan sandal butut yang ia ambil kemarin. Apa ini semua ulah sesuatu yang tidak terlihat? Apa yang aku bawa kemarin bukan cuma sandal biasa? Pikir Hendy sambil memandangi tangannya yang gemetar. Hari itu, rasa cemas terus menghantui Hendy. Ia tidak berani mendekati kamar mandi lagi. Namun, dalam benaknya, ia tahu ini baru awal dari serangkaian teror yang lebih mengerikan. Matahari mulai bergeser ke tengah hari. Hendy duduk di meja makan dengan sepiring nasi hangat dan lauk ayam goreng yang sudah disiapkan oleh Lina. Aromanya begitu menggoda, dan perutnya yang sejak pagi kosong langsung berbunyi. Makan siang sudah siap, Hen. Aku masak kesukaanmu, kata Lina sambil meletakkan segelas teh manis di hadapan Hendy. Wah, mantap. Terima kasih, Lin, jawab Hendy sambil tersenyum lemah. Lina memperhatikan suaminya dengan cermat. Kamu masih kelihatan pucat, Hen. Kalau memang badanmu tidak enak, bilang saja. Jangan dipaksakan, katanya dengan nada khawatir. Hendy menggeleng pelan. Aku baik-baik saja, kok. Mungkin cuma belum sarapan tadi pagi. Makan ini pasti bikin aku segar lagi, balasnya, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang terus membayangi pikirannya sejak pagi. Hendy mulai menyantap makanannya dengan perlahan. Suapan pertama terasa nikmat, dan ia merasa sedikit lebih baik. Namun, di tengah makan, ia menyadari teh manisnya belum diaduk. Ia bangkit untuk mengambil sendok kecil dari dapur. Lin, aku ambil sendok sebentar. Ya, katanya sambil berdiri. Lina yang sedang mencuci piring di dapur hanya mengangguk tanpa menoleh. Hendy berjalan ke dapur, mengambil sendok kecil dari laci, dan kembali ke meja makan. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu ruang makan. Matanya terpaku pada piringnya. Piring itu kosong. Tidak ada nasi, ayam goreng, atau apapun yang tadi ada di atasnya. Piring yang sebelumnya penuh dengan makanan kini bersih, seperti baru saja dicuci. Hendy mengerjap beberapa kali, mencoba memastikan apa yang dilihatnya bukan halusinasi. Tapi tidak ada yang berubah. Piring itu benar-benar kosong. Lin, panggil Hendy dengan nada bingung. Lina menoleh dari dapur. Ada apa, Hen? Kamu mengambil makananku? Tanyanya sambil menunjuk piring kosong itu. Lina berjalan mendekat dengan wajah heran. Mengambil? Aku dari tadi di dapur. Aku tidak menyentuh apapun di meja makan. Kenapa memangnya? Hendy menunjuk piringnya dengan tangan gemetar. Tadi makananku masih penuh. Aku baru makan beberapa suap. Tapi sekarang... Lina mendekat, memandang piring itu dengan bingung. Kok bisa? Kamu yakin tadi makanannya masih ada? Tentu saja. Aku baru makan beberapa suap, Lin. Aku nggak mungkin salah lihat, kata Hendy, suaranya mulai meninggi. Lina mencoba menenangkan suaminya. Mungkin ada tikus atau kucing yang masuk diam-diam. Hendy menggeleng. Mana mungkin, Lin. Semua pintu dan jendela tertutup. Lagi pula, kucing atau tikus tidak mungkin menghabiskan makanan sebersih ini. Lina memperhatikan piring itu dengan seksama. Ia merasa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Tapi ia memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh, agar tidak membuat Hendy semakin panik. Hendy menghempaskan tubuhnya ke kursi. Pikirannya kembali ke sandal butut yang ia bawa dari gardu ronda kemarin. Apa ini ada hubungannya dengan sandal itu? Apa aku sudah melakukan sesuatu yang salah? Lina memecah keheningan.
Hen, kamu belum cerita. Sebenarnya ada apa? Sejak semalam kamu kelihatan aneh. Kalau memang ada sesuatu, ceritakan saja padaku. Hendy menggeleng pelan, berusaha menyembunyikan rasa takut yang terus membayanginya. Tidak ada apa-apa, Lin. Mungkin aku cuma perlu istirahat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu semua ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang tidak beres sejak ia membawa sandal itu. Setelah makan siang yang gagal ia nikmati, Hendy memutuskan untuk berbaring di kamar. Lina kembali ke dapur, melanjutkan pekerjaan rumahnya. Tapi suasana rumah terasa berbeda. Sunyi yang aneh menyelimuti. Di kamar, Hendy mencoba memejamkan mata, berharap bisa mengistirahatkan pikirannya. Namun, sebuah suara berbisik pelan terdengar di telinganya, menggetarkan nyali. Kembalikan sandal saya. Hendy terlonjak dari tidurnya. Napasnya memburu. Ia memandang sekeliling kamar, tapi tidak ada siapapun. Di ruang makan, piring kosong masih berada di meja, menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Suasana rumah yang biasanya nyaman kini berubah mencekam. Hendy tahu, ini belum berakhir. Apapun yang mengganggunya, ia merasa yakin bahwa semua ini adalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Hendy mencoba menenangkan pikirannya dengan menonton televisi di ruang keluarga. Namun, pikirannya terus berputar pada kejadian-kejadian aneh yang ia alami sejak sandal butut itu ia bawa pulang. Lina, yang duduk di sebelahnya, menyadari perubahan pada suaminya. Hendy, kamu kelihatan gelisah. Ada apa sebenarnya? Jangan diam saja, tanyanya dengan nada lembut. Hendy hanya menggeleng. Tidak ada, Lin. Aku cuma lelah. Mungkin perlu tidur lebih awal malam ini. Setelah memastikan pintu dan jendela rumah terkunci, Hendy masuk ke kamar. Ia merebahkan diri di tempat tidur, berharap tidur bisa menghilangkan rasa lelah dan ketakutannya. Lina masih di dapur, menyelesaikan pekerjaan rumah. Namun, saat Hendy memejamkan mata, perasaan aneh menyergapnya. Suasana kamar yang gelap terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dingin seperti berhembus dari jendela, padahal jendela sudah tertutup rapat. Kembalikan sandal saya. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah-olah tepat di telinganya. Hendy membuka matanya dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Tapi kamar itu tampak kosong. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya imajinasiku. Aku terlalu banyak berpikir tentang sandal itu. Gumamnya pelan. Hendy memejamkan mata lagi, berusaha memaksakan dirinya untuk tidur. Tapi kali ini, ia tidak hanya mendengar suara. Ia merasa sesuatu, atau seseorang, berbaring di sampingnya. Tempat tidur yang tadinya terasa lega, kini seperti dihuni oleh tubuh lain yang berat. Perlahan, Hendy membuka matanya. Ia menoleh ke sisi kiri, tempat yang biasanya kosong karena Lina belum masuk kamar. Di sana, berbaring sosok wanita dengan rambut panjang menjuntai hingga menutupi sebagian wajahnya. Pakaian putih yang lusuh membungkus tubuhnya yang kaku. Wajahnya pucat seperti mayat, dengan mata kosong yang tidak berkedip memandang lurus ke arah Hendy. Bibirnya bergerak perlahan, mengeluarkan suara serak yang dingin. Kembalikan sandal saya. Hendy membeku. Tubuhnya kaku seperti terikat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu, kuntilanak yang selama ini hanya ia dengar dalam bisikan, kini nyata di hadapannya. Dengan sekuat tenaga, Hendy akhirnya melompat dari tempat tidur sambil berteriak keras. "Ah!" Lina yang berada di dapur terkejut mendengar teriakan suaminya. Ia berlari ke kamar dan menyalakan lampu. "Hendy, ada apa?" tanya Lina panik, melihat suaminya berdiri di sudut kamar dengan wajah pucat. Hendy hanya menunjuk ke arah tempat tidur. Matanya tidak lepas dari sisi tempat tidur tempat kuntilanak itu tadi berbaring. Lina memandang ke arah yang ditunjuk Hendy, tetapi tidak melihat apapun. "Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa di sini." Hendy tergagap, mencoba menjelaskan.
Tadi ada wanita di sini. Dia bilang. Wanita? Wanita siapa? Hen? Kamu mimpi buruk, ya? Potong Lina, mencoba mencari alasan logis. Hendy menggeleng dengan tegas. Ini bukan mimpi, Lin. Dia nyata. Dia bilang aku harus mengembalikan sandalnya. Lina mengerutkan dahi, bingung dengan apa yang dikatakan suaminya. Sandal? Maksudmu sandal yang kamu bawa dari gardu ronda itu? Hendy mengangguk pelan, matanya masih dipenuhi rasa takut. Iya, Lin. Aku rasa sandal itu miliknya. Sejak aku mengambilnya, semuanya mulai jadi aneh. Lina menatap suaminya dengan cemas. Hendy, kalau kamu merasa itu sumber masalahnya, kenapa tidak kita kembalikan saja sandal itu? Hendy menunduk, tubuhnya gemetar. Aku takut, Lin. Kalau aku kembalikan, dia akan marah. Tapi kalau tidak aku kembalikan, terornya tidak akan berhenti. Lina mendekat, menggenggam tangan suaminya. Kita selesaikan ini bersama-sama, Hen. Tidak peduli seberapa menakutkan, kita harus menghadapi ini. Hendy mengangguk lemah. Namun, ia tahu malam ini belum berakhir. Meskipun Lina mencoba menenangkan, perasaan mencekam di kamar itu masih terasa. Hendy terus memandang ke arah tempat tidur, takut wanita itu muncul lagi. Lampu kamar tetap menyala sepanjang malam, tetapi rasa takut tetap menghantui. Hendy tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar, tubuhnya bersandar ke dinding, dengan Lina yang akhirnya tertidur di kursi dekatnya. Sosok kuntilanak itu mungkin telah menghilang untuk sementara, tetapi Hendy tahu, terornya belum selesai. Dan kali ini, ia tidak bisa lagi mengabaikan peringatannya. Sandal itu harus dikembalikan. Sejak malam itu, Hendy merasa tidak pernah benar-benar sendirian. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasakan sesuatu yang mengawasi dari jauh. Awalnya, ia hanya melihat bayangan sekilas di sudut matanya, kadang di balik pohon, kadang di persimpangan jalan. Suatu sore, ketika Hendy pergi ke toko untuk membeli beberapa kebutuhan, perasaan itu semakin jelas. Ia berjalan cepat di sepanjang jalan setapak dekat rumahnya, tetapi suara langkah kaki terdengar mengikutinya. Ia berhenti, tetapi suara itu juga berhenti. "Siapa di sana?" tanya Hendy sambil berbalik. Namun, jalan itu kosong. Ketika ia kembali melangkah, suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Dengan gugup, Hendy menoleh dan melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang di ujung jalan. Wanita itu berdiri diam, tapi Hendy tahu itu bukan orang biasa. Ia berlari secepat mungkin menuju rumah, tetapi saat sampai di pintu, bayangan wanita itu sudah ada di depan pagar, mengawasinya dengan tatapan kosong. Hendy masuk dengan tergesa-gesa, mengunci pintu dan jendela, tetapi bayangan itu tetap ada di sana hingga matahari terbenam. Beberapa hari kemudian, Hendy memutuskan untuk menghadiri pertemuan di rumah temannya. Malam itu, ia mengendarai motornya sendirian. Jalanan gelap dan sepi, hanya diterangi lampu motor yang temaram. Di tengah perjalanan, motornya tiba-tiba berhenti. Mesin mati tanpa alasan yang jelas. Hendy turun dan mencoba menyalakannya kembali, tetapi motor itu tidak merespons. "Ayo, nyala-nyala," gumamnya panik, sambil memutar starter berkali-kali. Di tengah keheningan, suara tawa seorang wanita terdengar dari arah semak-semak. Tawa itu pelan namun menyeramkan, seolah datang dari segala arah. Hendy berusaha mengabaikannya dan terus mencoba menghidupkan motor. Namun, ketika ia menoleh ke kaca spion, ia melihat sosok wanita berambut panjang duduk di jok belakang motornya, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Hendy berteriak dan lari meninggalkan motornya. Ia berlari sejauh mungkin hingga menemukan rumah warga, mengetuk pintu dengan panik. Setelah kembali dengan bantuan warga, motornya kembali hidup tanpa masalah, tetapi pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam. Kejadian berikutnya terjadi di rumah. Rambut panjang, hitam, dan lebat mulai muncul di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Suatu pagi, Lina menjerit saat membuka kulkas. Di dalamnya,
Ada gumpalan rambut yang menutupi sayur dan bahan makanan lain. "Hendy, lihat ini. Apa-apaan ini?" Hendy mendekat dan merasa perutnya mual melihat rambut itu. Ia segera membersihkan semuanya, tetapi kejadian serupa terus terjadi. Rambut juga ditemukan di wastafel, tempat tidur, bahkan di dalam sepatu mereka. Malamnya, Hendy bermimpi tentang wanita itu. Ia melihat wanita tersebut berdiri di kamar mandi, menyisir rambut panjangnya yang basah. Ketika ia terbangun, kamar tidurnya dipenuhi bau anyir yang sama seperti di mimpinya. Hendy mulai mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Kadang terdengar di lorong saat malam, kadang di dapur ketika ia sedang sendiri. Suatu malam, saat Lina pergi ke rumah orang tuanya, Hendy benar-benar merasa ketakutan. Ia mendengar langkah itu mendekat dari arah ruang tamu, tetapi saat ia memeriksa, tidak ada siapapun. Ketika ia kembali ke kamar, langkah itu terdengar lagi, kali ini dari dalam kamarnya sendiri. Ia menoleh dengan perlahan, dan melihat pintu lemari terbuka perlahan. Hendy mendekat dengan tangan gemetar, tetapi lemari itu kosong. Namun, ketika ia berbalik, wanita itu berdiri di belakangnya, dengan senyum menyeramkan dan tatapan marah. "Kembalikan sandal saya," bisiknya. Hendy terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas. Saat ia memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri, wanita itu menghilang begitu saja. Hendy tidak bisa lagi menahan teror ini. Ia menceritakan semuanya kepada Vian, berharap temannya itu bisa membantunya mengembalikan sandal tersebut. "Hen, kenapa tidak dari dulu kamu cerita? Ini semua karena sandal itu. Kita harus kembalikan sekarang juga," kata Vian tegas. Malam itu, mereka berdua pergi ke gardu ronda tempat sandal itu diambil. Namun sebelum mereka sempat berangkat, wanita itu muncul di depan rumah Hendy. Ia berdiri dengan tubuh kaku dan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Mata wanita itu menatap tajam ke arah Hendy, penuh amarah. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke sandal yang ada di dalam rumah. "Kembalikan sandal saya," suaranya bergema di seluruh halaman. Vian menarik Hendy keluar dari rumah. "Kita harus cepat." Dengan sandal itu di tangan, mereka menaiki motor dan melaju ke gardu ronda meskipun jalanan gelap. Sesampainya di sana, mereka meletakkan sandal itu di tempat semula. Angin dingin tiba-tiba berhenti, dan suasana menjadi hening. Wanita itu muncul untuk terakhir kalinya, berdiri di belakang mereka. Namun kali ini, ia hanya memandangi mereka tanpa berkata apa-apa. Perlahan, tubuhnya memudar menjadi kabut tipis yang menghilang bersama angin malam. Hendy dan Vian saling berpandangan, kelelahan tetapi lega. Mereka tahu teror itu akhirnya selesai. Namun, pelajaran besar tertanam dalam diri mereka. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, apalagi dari tempat yang penuh misteri. Hendy merasa tidak tahan lagi dengan teror yang menghantuinya. Setelah berhari-hari dihantui bayangan wanita misterius, bisikan menyeramkan, dan kejadian-kejadian aneh di rumahnya, ia akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Vian. "Vi, aku nggak kuat lagi. Ini semua karena sandal itu," kata Hendy dengan suara bergetar. Wajahnya yang pucat menunjukkan seberapa parah ketakutannya. Vian, meskipun awalnya terkejut, segera merespons dengan tenang. "Hen, ini sudah keterlaluan. Kita harus kembalikan sandal itu sekarang juga. Kalau tidak, entah apa lagi yang akan terjadi." Malam itu, mereka bersiap untuk pergi. Vian membawa senter, sementara Hendy membawa sandal butut yang menjadi sumber masalah. Perasaan berat mengiringi langkah mereka menuju motor. Hendy merasa seolah-olah ada mata yang terus mengawasi, meski ia tahu mereka sendirian di halaman rumah. Di perjalanan menuju gardu ronda, suasana semakin mencekam. Jalanan yang gelap hanya diterangi lampu motor mereka, dan suara angin malam menambah keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, motor mereka berhenti di tengah jalan. "Vi, kenapa motornya mati?" tanya Hendy panik. Vian mencoba menghidupkan motor berkali-kali, tetapi mesin tetap tidak menyala. Dari balik pepohonan di sekitar mereka,
Suara tawa wanita yang familiar kembali terdengar, kali ini lebih keras dan menggema. "Kita jalan kaki saja," kata Vian sambil menarik Hendy yang gemetar. Dengan tergesa-gesa, mereka berjalan menuju gardu ronda. Setiap langkah terasa seperti menembus kegelapan yang semakin tebal. Di sepanjang jalan, Hendy merasakan rambut panjang menyentuh lengannya, meskipun tidak ada apapun di sekitarnya. Setelah apa yang terasa seperti perjalanan tanpa akhir, mereka akhirnya tiba di gardu ronda. Tempat itu terlihat persis seperti sebelumnya, kecil, tua, dan menyeramkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Udara di sekitar gardu terasa lebih dingin, hampir membekukan. Hendy dan Vian mendekati tangga gardu, tempat sandal itu pertama kali ditemukan. Dengan tangan gemetar, Hendy meletakkan sandal tersebut di sudut yang sama. Aku kembalikan," gumamnya, hampir seperti permohonan maaf. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah pemakaman di belakang gardu. Pohon-pohon bergoyang liar, dan suara tawa wanita itu berubah menjadi jeritan panjang yang memekakkan telinga. Vian dan Hendy saling berpegangan, takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, setelah beberapa saat, suasana berubah drastis. Angin berhenti, dan keheningan menyelimuti seluruh area. Udara yang dingin perlahan menghangat, dan suara jangkrik kembali terdengar. "Sudah selesai?" tanya Vian dengan suara pelan, masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Hendy hanya mengangguk lemah. Namun, sebelum mereka sempat pergi, sosok wanita berambut panjang itu muncul di depan mereka. Ia berdiri di antara gardu dan pemakaman, kali ini dengan wajah yang lebih tenang. "Terima kasih," bisiknya sebelum tubuhnya perlahan memudar, menghilang menjadi kabut yang terbawa angin malam. Vian dan Hendy tidak berkata apa-apa lagi. Mereka segera kembali ke motor, yang kini menyala tanpa masalah, dan meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian tersebut, hidup Hendy perlahan kembali normal. Tidak ada lagi bayangan wanita, bisikan, atau rambut yang muncul di tempat-tempat aneh. Namun, ia tidak pernah melupakan pengalaman itu. Hendy menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama saat berada di tempat-tempat yang penuh misteri. Setiap kali ia melewati gardu ronda itu, ia selalu menunduk, menghindari pandangan ke arah pemakaman, seolah-olah memberi penghormatan kepada sosok yang pernah menghantuinya. "Pelajaran besar," gumamnya suatu hari kepada Vian. "Jangan pernah mengambil apapun yang bukan milik kita, apalagi di tempat yang menyeramkan." Vian mengangguk, menyetujui. "Dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang kelihatannya sepele. Kita nggak pernah tahu apa yang tersembunyi di baliknya." Sejak itu, Hendy menjalani hidupnya dengan lebih bijak, membawa pengalaman mengerikan ini sebagai pengingat bahwa dunia memiliki sisi gelap yang tidak selalu bisa dijelaskan. Sebuah thread horor dari akun Twitter @hororpsikologis berjudul Radio Mobil. Selamat menyimak. Malam sudah larut ketika keluarga Ananda memulai perjalanan pulang dari liburan akhir pekan di pegunungan. Ananda duduk di kursi depan samping pengemudi, menjaga suaminya, Budi, agar tetap terjaga. Di belakang, Nia, anak mereka yang berusia 9 tahun, sudah mulai terlelap di kursinya, meskipun sesekali terbangun karena guncangan jalan. "Jalan ini sepi sekali malam ini, Ayah," kata Ananda, mencoba mengisi keheningan yang mulai mengintimidasi. Suara mesin mobil menjadi satu-satunya teman perjalanan mereka di tengah kegelapan. "Iya Bun, biasanya ada setidaknya beberapa mobil lewat. Tapi malam ini sepi benar," jawab Budi, mata terus fokus di jalan yang hanya diterangi oleh lampu depan mobil mereka dan sinar bulan purnama. Ananda menyalakan radio, berharap musik atau berita malam bisa menemani perjalanan mereka yang panjang. Namun, radio hanya menangkap suara berisik dari stasiun-stasiun yang tidak jelas, seolah-olah mereka berada di tengah-tengah wilayah yang tidak terjamah oleh sinyal. "Coba cari stasiun lain ya Bun," kata Nia dari belakang. Suara mengantuknya terdengar lebih kencang dari biasanya karena ketenangan malam. Ananda berpindah dari satu stasiun ke stasiun lain, tapi semuanya sama. "Aneh,"
Semuanya hanya suara berisik. Tidak ada musik, tidak ada berita, katanya frustrasi. Budi mengintip ke belakang, memastikan Nia sudah tertidur kembali sebelum berbicara lebih lanjut. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari kota. Jangan khawatir, sebentar lagi kita akan mencapai jalan utama. Mobil terus melaju di jalan yang semakin gelap. Pohon-pohon di kedua sisi jalan seperti bayangan-bayangan yang mengintip mereka. Suara kicau burung malam dan suara hewan lainnya di hutan menjadi satu-satunya suara alam yang menemani mereka, mengingatkan mereka betapa jauhnya mereka dari peradaban. Ananda mencoba kembali mematikan radio, tapi kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar dari speaker mobil. Suara yang seakan-akan tidak termasuk dalam alam semesta yang mereka kenal. "Kamu dengar itu ya?" tanyanya, suara bergetar. Budi mengerutkan kening. "Apa itu, Bun? Suara angin? Apa?" Tapi keduanya tahu, itu bukan suara angin. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih menyeramkan yang mulai mengisi malam mereka. Perjalanan yang seharusnya menyenangkan sekarang berbalik menjadi perjalanan yang penuh misteri dan ketakutan. Tidak lama kemudian, radio yang sebelumnya dimatikan tiba-tiba nyala sendiri, dan yang sebelumnya hanya mengeluarkan suara berisik mulai mengeluarkan suara yang lebih jelas, namun tidak kurang menyeramkan. Suara anak-anak menangis. Tangisan yang begitu penuh kesedihan dan rasa takut memenuhi kabin mobil. Ananda segera mencoba mematikan ladi radio mobil, tapi tangisan itu terus berlanjut, seolah-olah datang dari mana-mana dan bukan hanya dari perangkat itu. "Nia, kamu baik-baik saja?" tanya Ananda, menoleh ke belakang untuk memastikan putrinya tidak terbangun oleh suara yang menyeramkan itu. Tapi Nia sudah terbangun, wajahnya pucat dan mata lebar terbuka. "Bunda, itu suara apa? Aku takut," kata Nia dengan suara gemetar. Budi, yang mulai merasa cemas, berusaha untuk tetap tenang. "Hanya radio yang bermasalah, Nia. Tidak apa-apa, kita akan segera sampai di rumah," katanya, meskipun dirinya sendiri merasakan bulu kuduk berdiri. Radio menyala lagi. Menyala sendiri, meskipun Ananda tidak menghidupkannya. Dan terdengar lagi suara tangisan yang semakin lama semakin menyeramkan. Ananda mencoba mengganti stasiun radio, berharap suara tangisan itu hanya sebuah anomali sementara. Namun, setiap kali dia berganti stasiun, suara tangisan anak-anak tetap sama, bahkan semakin keras, seolah-olah menuntut perhatian dari penumpang mobil itu. "Mungkin kita harus mematikan radionya lagi," usul Budi, tapi saat dia menekan tombol untuk mematikannya, radio justru menyala kembali sendiri, dan tangisan itu terus berbunyi. Ananda merasa darahnya membeku saat dia mendengar suara anak-anak itu seakan-akan berada di sekitar mereka, di dalam mobil bahkan. "Ayah, ini bukan hal yang normal. Apa yang terjadi?" Budi mencoba berpikir rasional, mungkin ada gangguan elektromagnetik di daerah ini. Kita harus segera keluar dari daerah ini. Tapi suasana di dalam mobil mulai berubah, udara terasa lebih dingin, dan kegelapan di luar jendela seolah-olah makin tebal, menahan mereka di dalam kengerian malam itu. Nia mulai menangis, dan suara tangisan dari radio seperti mengikuti irama tangisannya, menciptakan simfoni ketakutan yang tak tertahankan. Ananda memeluk Nia erat-erat, mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri sekaligus putrinya. "Kita akan baik-baik saja, Nia. Ayah akan membawa kita pulang." Perjalanan yang seharusnya penuh dengan kenangan indah dari liburan sekarang berbalik menjadi perjalanan yang penuh misteri dan ancaman tak kasat mata. Tangisan anak-anak dari radio itu seakan-akan mengingatkan mereka bahwa malam ini, mereka tidak sendirian di jalan yang sepi ini. Suara tangisan anak-anak dari radio perlahan mulai mereda, memberikan harapan bahwa kengerian malam itu mungkin akan berakhir. Namun, ketika mereka berpikir semuanya sudah kembali normal, suara baru muncul. Sebuah bisikan lembut, namun jelas, dari seorang wanita yang berbicara dengan nada yang sangat serius. "Jangan lanjutkan perjalanan ini. Pulanglah sekarang." Ananda memeluk Nia lebih erat lagi, mata mereka bertemu dalam kegelapan kabin mobil. "Ayah, kamu dengar itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Budi, yang mencoba tetap fokus di jalan, menjawab,
Ya, aku dengar. Tapi bagaimana kita bisa pulang sekarang? Kita harus terus maju untuk keluar dari daerah ini. Radio seolah-olah merespons perkataan Budi, mengulangi pesan itu, pulanglah sekarang, dengan nada yang semakin mendesak. Suara itu bukan suara dari stasiun radio biasa, tapi lebih seperti pesan langsung yang ditujukan untuk mereka. Nia yang sudah cukup ketakutan bertanya, "Ayah, Bunda, kita harus pulang? Apa yang terjadi?" Ananda mencoba menenangkan Nia. "Kita akan baik-baik saja, Nia. Ayah sedang mencari cara terbaik untuk kita semua." Budi memutuskan untuk menyalakan GPS mobil, berharap bisa mendapatkan panduan keluar dari situasi ini. Namun, layar GPS yang biasanya menampilkan peta dan rute hanya menunjukkan garis-garis acak, dan koneksi internet tiba-tiba hilang. "Tidak ada sinyal," katanya kecewa. Radio kembali mengeluarkan suara wanita itu, "Jangan lanjutkan. Bahaya mengintai di depan." Ananda mulai merasa benar-benar takut. "Ayah, mungkin kita harus mendengarkan pesan ini. Apa sebaiknya kita berbalik saja?" Budi menghela nafas dalam-dalam, "Tapi kembali kemana? Kita sudah begitu jauh. Tidak ada tempat untuk berbalik di jalan ini tanpa berisiko tersesat lebih dalam ke dalam hutan." Ananda mencoba untuk tetap tenang demi Nia. "Baiklah, tapi jika ada sesuatu yang aneh lagi, kita berhenti dan mencari tempat aman untuk menunggu pagi." Perjalanan mereka terus berlanjut, tapi dengan hati yang penuh kecemasan. Pesan dari radio itu terus mengganggu pikiran mereka, menciptakan ketegangan yang tak tertahankan. Udara di dalam mobil semakin dingin, dan keheningan yang datang setelah pesan itu lebih menakutkan daripada suara tangisan atau bisikan yang mereka dengar sebelumnya. Sebuah perasaan bahwa mereka sedang diawasi, diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat di malam yang gelap ini, mulai merasuki hati mereka. Malam semakin mendalam, dan jalan di depan mereka tampak seperti terowongan gelap yang tak ada ujungnya. Suara dari radio telah berhenti, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyiksa. Budi mencoba untuk tetap fokus pada jalan, tapi mata Ananda dan Nia terus menatap keluar jendela, waspada terhadap apa saja yang mungkin muncul dari kegelapan. Tiba-tiba, lampu depan mobil mereka menangkap bayangan kecil bergerak di tengah jalan. Budi mencabut kakinya dari pedal gas dan menginjak rem mendadak. "Ada seseorang di jalan," teriaknya. Ananda dan Nia menatap ke depan, melihat sosok yang tampak seperti anak kecil berdiri di tengah jalan. Wajahnya tampak pucat dan mata kosong menatap langsung pada mereka. Budi mematikan mesin mobil, dan mereka semua keluar untuk memeriksa, tapi saat mereka mendekati tempat di mana bayangan itu terlihat, tidak ada siapa-siapa di sana. "Nia, kembali ke dalam mobil," perintah Ananda dengan suara yang berusaha tetap tenang, tapi tangan gemetar mengungkapkan ketakutannya. Nia yang masih kaget, berlari kembali ke mobil, dan Budi dengan cepat mengunci pintu. "Apa yang baru saja terjadi?" tanyanya, suara bergetar. Ananda mencoba untuk menjaga ketenangan, berkata, "Mungkin hanya bayangan atau mungkin kita kelelahan." Tapi sebelum mereka bisa melanjutkan perjalanan, radio kembali menyala sendiri, kali ini dengan suara tangisan anak-anak yang jauh lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah marah karena perjalanan mereka terus berlanjut. Suara itu seperti mengelilingi mereka, datang dari semua arah, bukan hanya dari radio. "Kita harus berbalik ya," kata Ananda dengan suara putus asa. Budi yang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan situasi ini setuju. "Baiklah, kita akan mencoba mencari tempat untuk berbalik." Namun, setiap kali mereka berpikir untuk berbalik, lampu depan mereka kembali menangkap sosok anak itu, yang kali ini tampak lebih dekat, berdiri di sisi jalan, memandangi mereka dengan tatapan yang kosong dan dingin. Setiap kali mereka berhenti untuk memeriksa, sosok itu hilang, meninggalkan mereka dengan kebingungan dan ketakutan yang semakin dalam. Perjalanan mereka sekarang bukan hanya tentang pulang, tapi juga tentang bertahan hingga fajar, karena malam ini tampaknya memiliki rencana sendiri untuk mereka. Setiap sudut jalan menjadi tempat mungkin bagi penampakan lain, membuat mereka merasa seperti dalam sebuah labirin kegelapan yang tak ada habisnya.
Setelah yang terasa seperti berjam-jam perjalanan dalam ketakutan dan kegelapan, akhirnya mereka melihat lampu kota di kejauhan. Cahaya itu tampak seperti sinar harapan yang menembus malam yang panjang. Radio yang selama ini menjadi sumber kengerian mereka tiba-tiba mati, meninggalkan kabin mobil dalam keheningan yang aneh. "Lihat, Bun. Ada cahaya terang di sana. Kita akan segera sampai," kata Budi, suara penuh dengan kelegaan. Ananda menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang masih berdebar-debar. "Nia, lihat. Kita akan segera sampai di rumah," katanya sambil membelai kepala anaknya yang masih terlihat ketakutan. Mobil mereka melaju menuju cahaya, dan seiring mereka semakin dekat, perasaan takut perlahan mulai mereda, digantikan oleh rasa lega yang luar biasa. Namun, sebuah perasaan aneh masih menggelayuti mereka, sebuah perasaan bahwa malam ini mungkin belum benar-benar berakhir. Ketika mereka akhirnya sampai di rumah, mereka segera masuk, meninggalkan mobil di luar dengan pintu terkunci, seolah-olah mobil itu sendiri adalah sumber dari kesuraman malam ini. Setelah membersihkan diri sejenak, Nia langsung berlari ke kamarnya meminta untuk tidur bersama dengan orang tuanya, sesuatu yang jarang dia lakukan saat seusia ini. Malam itu mereka berbaring bersama di tempat tidur, tapi tidur sulit didapat. Setiap suara kecil dari luar rumah membuat mereka waspada. Budi, yang tidak bisa menahan kepenasaran dan kegelisahan, akhirnya bangun di tengah malam untuk memeriksa mobil. Dengan hati-hati, dia membuka pintu garasi dan mendekati mobil. Di dalam kabin, dia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kalung anak kecil yang belum pernah dia lihat sebelumnya tergeletak di kursi belakang. Kalung itu sederhana, tapi ada sesuatu yang menyeramkan dari keberadaannya di sana. Budi kembali ke dalam rumah, kalung itu di tangannya, ragu untuk memberitahu Ananda dan Nia. Namun dia tahu mereka harus mengetahui. "Bunda, Nia, ada sesuatu di mobil," katanya dengan suara rendah. Ananda yang merasakan kegelisahan dalam suara Budi langsung bangun, dan ketika dia melihat kalung itu, perasaan kengerian malam itu kembali. Tidak ada penjelasan yang masuk akal, tapi mereka semua merasa bahwa peristiwa malam ini akan selalu membayangi mereka. Dari malam itu, mereka memutuskan untuk tidak pernah lagi melakukan perjalanan malam, dan mobil tersebut dijual tidak lama kemudian. Namun, suara tangisan dari radio seolah-olah masih bergaung di telinga mereka, mengingatkan mereka akan perjalanan menyeramkan yang tidak akan pernah mereka lupakan.